Halo siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik tentang gerak melingkar. Dan ini adalah pembahasan gerak melingkar bagian yang pertama. Pada pembahasan kali ini kita akan membicarakan tentang besaran dasar gerak melingkar yang meliputi frekuensi, periode, sudut tempuh, kecepatan sudut, serta kecepatan linear. Mari kita mulai. Pertama kita akan membahas tentang periode dan frekuensi. Periode disimbol T adalah waktu yang dibutuhkan sebuah benda untuk melakukan satu putaran. Sedangkan frekuensi yang disimbol huruf F kecil adalah jumlah putaran yang dilakukan sebuah benda dalam 1 detik. Mari kita perhatikan gerak bola yang berwarna kuning di samping ini. Di sini kita melihat bahwa bola berwarna kuning memerlukan waktu 5 detik untuk membentuk satu putaran. Dengan demikian, periode bola adalah 5 sekon. Kemudian, frekuensi adalah jumlah putaran dalam 1 detik. Berarti, frekuensi dari bola tersebut adalah 1 putaran dibagi 5 detik. Jadi frekuensinya adalah 1/5 Hz. Ditulis hubungan frekuensi dan periode F sama dengan 1/T. Periode memiliki satuan sekon dan frekuensi memiliki satuan Hertz. Periode dapat pula memiliki satuan seperti menit, jam, hari, dan sebagainya. Tetapi untuk mengkonversi satuan periode ke satuan Hertz, haruslah periode dalam satuan sekon. Kemudian, frekuensi dapat dihitung dari jumlah putaran yang dilakukan benda dibagi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan putaran tersebut. Dan demikian pula dengan periode, tinggal kebalikan dari frekuensi, yaitu waktu yang dibutuhkan dibagi jumlah putaran. Sekarang mari kita melihat contoh, misalkan sebuah benda melakukan 20 putaran dalam 2 menit. Maka frekuensi dari benda tersebut adalah jumlah putaran, yaitu 20, dibagi waktu tempuhnya, yaitu 2 kali 60. Karena 2 menit kita konversi ke sekon. Kita peroleh 20/120 atau 1/6 Hz. Sedangkan periode adalah 2 menit per 20, bisa tetap dalam 1 menit, atau 1/10 menit atau 0,1 menit. Dan juga bisa dikonversi menjadi sekon adalah 0,1 kali 60, yaitu 6 sekon. Jadi periode benda tersebut bisa kita katakan 6 sekon, bisa juga kita katakan 0,1 menit. Dan bisa juga kita bawa ke satuan jam, dan seterusnya satuan waktu yang lain. Berikutnya tentang kecepatan sudut dan sudut tempuh. Kecepatan sudut simbolnya omega. Lambangnya adalah seperti huruf W. Kecepatan sudut adalah besar sudut tempuh yang disimbol theta yang ditempuh oleh sebuah benda dalam satu satuan waktu. Jadi omega adalah theta, yaitu sudut tempuh dibagi waktu, yaitu T. Sudut tempuh atau theta harus ada dalam satuan radian, sehingga omega nantinya akan memiliki satuan radian per sekon. Kemudian satu putaran harus diingat besarnya sama dengan 2pi radian, atau 360 derajat setara dengan 2pi radian. Setengah putaran adalah pi radian, atau 180 derajat setara dengan pi radian. Pi bisa juga kita ganti 3,14. Dan seterusnya, 1/4 putaran adalah 1/2 pi radian, yaitu setara dengan 90 derajat.
Selanjutnya kita mengingat bahwa periode adalah waktu yang dibutuhkan sebuah benda untuk melakukan satu putaran. Sehingga jika kita perhatikan pada persamaan ini, jika waktu adalah satu periode, maka T kecil akan sama dengan T besar. Ingat, T kecil adalah simbol dari waktu dan T besar adalah periode. Maka jika waktu sama dengan periode, maka sudut tempuh adalah satu putaran, yaitu 2pi radian. Sehingga dengan demikian, kecepatan sudut bisa juga dihitung dari 2pi per T. Omega sama dengan 2pi per T. Karena jika waktunya adalah periode, maka sudut tempuhnya adalah 2pi. Dan juga karena C per T adalah frekuensi, maka kita bisa menghitung omega dari 2pi kali F. Jadi, sekali lagi, kecepatan sudut atau omega bisa dihitung dari sudut tempuh dibagi waktu, bisa juga dihitung dari 2pi bagi periode, dan bisa pula 2pi kali frekuensi F. Mari kita melihat contoh. Bola yang berwarna hijau ini membutuhkan waktu 5 sekon untuk membentuk satu putaran. Sehingga dengan demikian kecepatan sudutnya adalah 2pi per 5. Karena periodenya adalah 5 sekon. Atau kita bisa menulis 2 per 5 0,4. Berarti 0,4 pi radian per sekon. Kemudian, kalau kita mau menghitung berapa sudut tempuh benda ini setelah 2 sekon, maka kita bisa mengubah persamaan ini, omega sama dengan theta per T, menjadi theta sama dengan omega kali T. Sudut tempuh adalah omega kali waktu tempuh. Omeganya adalah 0,4 pi. Dan kalau yang ditanyakan dalam 2 sekon, berarti 0,4 kali 2 adalah 0,8 pi radian. Jadi, setelah 2 sekon, benda akan menempuh sudut sejauh 0,8 pi radian. Jadi ingat, omega adalah theta per T, dan theta adalah omega kali T. Theta adalah sudut tempuh, dan omega adalah kecepatan sudut. Dan ingat, sudut tempuh satuan standarnya adalah radian, dan omega satuan standarnya adalah radian per sekon. Selanjutnya adalah kecepatan linear. Kecepatan linear disimbol V, atau disebut kecepatan saja, yaitu besarnya perpindahan disimbol S tiap satu satuan waktu. Jadi V sama dengan S per T. Ini yang seperti kita pelajari pada gerak lurus. Kemudian, kita perhatikan contoh di samping ini. Misalnya, roda yang berwarna putih melakukan satu putaran penuh sambil bergerak lurus. Perhatikan apa yang terjadi. Ketika roda telah melakukan satu putaran penuh, roda melakukan perpindahan sejauh S, di mana S ini setara dengan satu keliling lingkaran, yaitu 2pi kali R, di mana R adalah jari-jari dari roda tersebut. Sehingga kecepatan linear untuk benda yang bergerak melingkar bisa kita tulis adalah 2pi R dibagi periode. Jadi mengapa di sini periode? Karena tadi roda ini berputar satu putaran penuh. Jadi periodenya adalah T. Sehingga V sama dengan 2pi R per T. Nah, karena 2pi per T besar, yaitu periode, tidak lain adalah omega, maka V bisa juga ditulis omega kali R. Jadi kecepatan linear untuk gerak melingkar adalah V sama dengan omega kali R, di mana R adalah jari-jari putaran dengan satuan meter. Jadi, untuk mengetahui berapa besarnya kecepatan linear, kita membutuhkan informasi jari-jari roda. Sekarang, untuk contoh ini, misalkan jari-jarinya 20 cm atau 0,2 meter dalam satuan standar. Berarti V sama dengan 2pi dikali jari-jari 0,2 dibagi 2. 2 dengan 2 habis, berarti 0,2 pi meter per sekon.
Atau bisa juga kita menggunakan informasi tentang periode 2 sekon. Kita terhitung terlebih dahulu omeganya. Omega adalah 2pi per T. Berarti 2pi dibagi 2 adalah pi radian per sekon. Jadi kecepatannya pi radian per sekon, kecepatan sudut. Dengan menggunakan persamaan omega kali R, maka kecepatan linearnya adalah pi, yaitu omega, dikali 0,2. Atau sama dengan 0,2 pi meter per sekon. Jadi sama dengan kecepatan linear yang ini. Selanjutnya kita tiba pada kesimpulan. Pertama, periode adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk melakukan satu putaran. Dan frekuensi adalah jumlah putaran dalam 1 detik. Frekuensi dan periode memiliki hubungan F sama dengan seperti. Frekuensi adalah jumlah putaran tiap waktu, dan periode adalah waktu dibagi jumlah putaran. Periode memiliki satuan sekon, dan frekuensi memiliki satuan hertz. Selanjutnya, kecepatan sudut adalah besarnya sudut tempuh tiap satu satuan waktu. Kecepatan sudut bisa dihitung dari theta per T, bisa juga 2pi per periode, bisa juga 2pi kali frekuensi. Harus dibedakan, T kecil adalah total waktu tempuh, sementara T besar adalah waktu untuk satu putaran atau periode. Sedangkan kecepatan linear adalah besarnya perpindahan tiap satu satuan waktu. Perpindahan yang dimaksud di sini adalah perpindahan lurus atau perpindahan linear. Dan dihitung dari V sama dengan omega kali R. Dan sekali lagi, theta adalah sudut tempuh dalam satuan radian, dan satu putaran setara dengan 360 derajat atau 2pi radian. Setengah putaran adalah pi radian, 90 derajat adalah setengah pi, 60 derajat adalah sepertiga pi radian, dan seterusnya. Nah, siswa sekalian, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jika video pembelajaran ini telah membantu Anda dalam belajar, silakan klik like dan subscribe. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.